warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini kabarnya baik semua. Semoga pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Coba cek dulu kerapian baju kalian, barangkali kaos kakinya belum dipakai. Ayo, siapa yang hari ini tidak hadir? Coba cek kanan kirinya, coba cek kanan kiri. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya, pinter sekali muridnya Bu Guru. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya bangsaku yang ada di subtema 1. Nah, kali ini kalian akan belajar ini di PB 1. Nah, tujuan kalian mempelajari materi ini agar kalian dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah bacaan dengan baik. Kemudian nanti kalian juga dapat menyebutkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Terus nanti kalian juga dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda yang ada di sekitar lingkungan kita. Apakah kalian tahu bahwa di Indonesia ini terdiri atas banyak sekali pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Nah, itu bermacam-macam sekali. Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun, tetap dalam suatu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman itu termasuk dalam anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita itu wajib mensyukurinya. Nah, di sini guru punya gambar. Nah, coba dilihat dan diamati. Ini gambar apa? Ini adalah gambar dari anak perempuan yang sedang memakai baju tradisional Bali. Di belakang anak perempuan ini ada rumah adat tradisional Bali. Setelah kalian mempelajari sedikit mengenai baju tradisional Bali dan juga rumah adat Bali, coba dibuka LKS halaman 1. Di situ ada bacaan teks Pawai Budaya. Nah, di sini Bu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok untuk berdiskusi, mencari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari teks bacaan Pawai Budaya. 5 kelompok ya. Yang sini kelompok 1, yang sana kelompok 2, yang sini kelompok 3, 4, dan sini kelompok 5. Masing-masing dari kelompok kalian itu harus mengerjakan satu paragraf. Soalnya di bacaan ini terdapat 5 paragraf. Tadi kan guru minta kalian untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sudah ada yang tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Belum ada yang tahu, alhamdulillah ada yang belum tahu. Oke, di sini Bu Guru akan menjelaskan. Setiap bacaan itu biasanya terdapat beberapa paragraf. Nah, di setiap paragrafnya itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Ada yang tahu pengertian gagasan pokok? Ada yang tahu? Belum? Oke, jadi gagasan pokok itu merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan yang dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung sendiri adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Sudah paham anak-anak? Alhamdulillah sudah paham. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan gagasan pokok sama gagasan pendukung. Nah, setelah mengerjakan nanti kalian mempresentasikan di depan. Cukup 1 anak saja perwakilan. Oke? Oke. Untuk kelompok 1 bisa maju ke depan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ayo silakan Nak Sinina. Pinter sekali mau maju. Coba
bagi warga kampung Babakan. Dan gagasan pendukungnya adalah pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Terima kasih, bagus sekali. Silakan duduk, beri aplaus untuk teman-temannya. Suku yang ada di Indonesia ini kan banyak sekali. Nah, salah satunya adalah suku Jawa. Kemudian ada suku apa lagi? Suku Batak, Sunda, Minang. Dan coba cek teman kanan kirinya. Pasti mereka kalian semua ini dari suku yang berbeda-beda. Nah, salah satunya Siti. Kamu dari mana, Siti? Kamu dari Jawa ya sukunya? Iya, pintar sekali. Nah, nanti kalian kerjakan di LKS halaman 8. Coba dibuka guys halaman 8-nya. Nah, di sini nanti kalian mengerjakan, cari sebanyak-banyaknya teman yang ada di kelas kalian ini, tulis namanya, kemudian cek daerah asalnya, kemudian apa ciri khas daerahnya. Nah, di sini contohnya Agung. Agung berasal dari Padang. Ciri khas daerahnya yaitu ada makanan berupa rendang, terus rumah adatnya berupa rumah gadang. Nah, itu dikerjakan, nanti dikumpulkan ke guru setelah pelajaran terakhir. Jadi begini, perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia itu merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut untuk kita syukuri. Cara menghargai keberagaman itu seperti apa, Bu? Nah, sikap untuk menghargai keberagaman bangsa Indonesia ini salah satunya adalah dengan kalian bermain bersama teman yang berlainan agama. Nah, itu merupakan sikap menghargai keberagaman. Jadi kalian kalau punya teman, misalnya kawannya Kristen, kalian tidak boleh menghindari. Jadi kalian harus berteman dan juga bermain bersama. Terus harus ada sikap toleransi. Di Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Ada yang tahu alat musik tradisional Indonesia itu contohnya apa saja? Sebutkan satu. seruling, Seruling, benar sekali. Nah, di sini Ibu mempunyai, coba dilihat. Di sini ada contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya itu berbeda-beda. Yang pertama di sini ada kecapi. Nah, kecapi yang berasal dari Jawa Barat ini dimainkan dengan cara dipetik. Alat musik angklung. Angklung ini berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya itu dengan cara digoyangkan. Kemudian ada saluang. Saluang ini berasal dari Sumatera Barat. Memainkan alat musik ini dengan cara ditiup. Dari 5 benda tadi itu kalau dimainkan pasti akan menghasilkan bunyi. Nah, salah satu contohnya tadi ada saluang. Mana saluang? Nah, saluang ini jika dimainkan dengan cara ditiup itu akan menghasilkan bunyi. Bagaimana kok bisa menghasilkan bunyi? Dengan cara ditiup aja kok bisa menghasilkan bunyi? Nah, itu dengan cara ditiup itu akan menghasilkan getaran udara di dalam saluang. Getaran tersebut itu akan menghasilkan bunyi. Ibu ada tugas untuk kalian. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan alat musik 5 tadi ya, bahwa 5 alat musik tadi bisa menghasilkan bunyi. Nah, dari 5 kelompok tadi coba cari apa ya? Coba cari benda yang bisa menghasilkan bunyi. Benda yang ada di rumah yang bisa menghasilkan bunyi. Itu dibuat PR, bukan dikerjakan di kelas, karena hari ini kalian tidak membawa barang-barang yang dibutuhkan untuk menghasilkan tugas. Jadi dikerjakan ya. Tuhan yang Maha Esa itu memberikan kita indera pendengaran. Melalui indera
Bagaimana cara kita tahu menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan itu gimana caranya? Nah, ini untuk menghasilkan bunyi yang lebih keras itu gimana ya? Semakin getarannya tinggi, maka semakin keras pula bunyi yang dihasilkan. Jika getaran yang dihasilkan oleh benda tersebut pelan, maka bunyi lebih pelan. Simpelnya adalah meja ini. Jika meja ini dipukul dengan keras, maka getaran itu akan keras dan menghasilkan bunyi yang lebih keras. Jika meja ini dipukul dengan pelan, maka getarannya itu rendah dan menghasilkan bunyi yang lebih pelan. Segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Nah, ini benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Nah, sumber bunyi tadi contohnya adalah alat musik tradisional seperti kecapi, saluang, tifa, angklung. Nah, itu adalah sumber bunyi. Bunyi juga dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Gimana anak-anak? Sudah paham? Paham. Beneran paham? Paham apa belum? Paham. Alhamdulillah jika paham. Hari ini kita belajar tentang apa saja? Ayo, hari ini kita belajar tentang apa saja? Tentang suku keberagaman. Ya, tentang keberagaman budaya bangsa Indonesia. Terus tadi kita juga belajar tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Dalam suatu bacaan itu pasti ada gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Keberagaman budaya di Indonesia itu terdapat banyak sekali. Salah satunya adalah suku bangsanya, kemudian tarian tradisionalnya, kemudian ada apa lagi? Alat musiknya. Ada alat musiknya, kemudian apa lagi? Rumah adat. Rumah adatnya, baju adatnya, dan banyak sekali. Nah, tadi ada alat musik tradisional itu pasti setiap alat musik menghasilkan bunyi. Bunyi itu merupakan suara yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Semakin keras getarannya, maka semakin keras pula bunyi benda tersebut. Jika getarannya semakin pelan, maka bunyi itu akan pelan. Baik anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Oh, pintar sekali kamu mau tanya, gak mau pulang ini berarti. Tanya dulu, Bu, ada yang belum Oh, paham. tanya dulu. Ya, silakan mau tanya apa? Tadi kan katanya angklung bisa bunyi kalau digoyangkan ya. Iya. Itu kenapa bisa bunyi? Padahal cuma digoyang-goyangkan saja. Oke, jadi angklung itu dapat berbunyi karena benturan dari tabung resonatornya. Kan banyak itu tabung-tabung. Ada tabung resonator yang besar dan juga ada tabung resonator yang kecil. Kemudian ada juga tabung resonator yang dasar. Nah, getaran dari tabung tersebut yang dihasilkan dan dibuat oleh resonator sehingga dapat menghasilkan bunyi. Yang pasti bunyi itu terdapat dari getarannya itu. Kan gabung sih itu tabung resonatornya pasti menghasilkan bunyi. Kan berbenturan ya. Sudah paham? Paham. Baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, di sini Ibu punya beberapa motivasi. Oke, tanyakan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu pasti banyak sekali perbedaan yang kita temui. Mulai dari perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, hingga perbedaan warna kulit. Sebagaimana halnya dalam sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik. Asalkan setiap
astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.